Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Para pemirsa Lentera Ramadan Gerakan Pemuda Ansor, anak cabang Paciran, dimanapun berada, yang sangat saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan tahun 1443 Hijriah ini, kita bersama-sama masih diberi anugerah besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa ada atau berada dalam suasana Ramadan. Semoga Ramadan kita kali ini mendapatkan satu kesuksesan sesuai dengan tujuan menjadi orang yang muttaqin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, kita bersama-sama akan kecewa di kemudian hari, dan bahkan akan ingin hidup kembali apabila kita sudah melaksanakan hal-hal yang dipastikan oleh Allah, yaitu kematian. Suatu ketika kita ini ingin apa yang kita lakukan, mulai dari sedekah sampai dengan ubudiyah, semuanya ingin kita bertambah lagi dan bertambah lagi. Dan pada saatnya nanti, ketika Allah sudah memperlihatkan kepada kita mana amal kita, diperlihatkan ulang amal-amal kita, maka kita dipastikan akan mempunyai kekecewaan. Kenapa dulu ketika saya masih sehat tidak beramal lebih banyak lagi, tidak beramal lebih luar biasa lagi, lebih hebat lagi dari sekarang? Ada satu kisah pada suatu saat zaman sahabat, artinya pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW waktu itu, ada seorang sahabat yang namanya Sya'ban. Sya'ban ini sahabat Nabi yang hebat. Sya'ban ini tidak pernah meninggalkan berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali waktu beliau pasti berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Sya'ban ini antar tempat tinggalnya dan masjidnya Rasulullah berjarak perjalanan jalan kaki selama 3 jam. Setiap saat Sya'ban ini selalu berjamaah bersama Rasulullah. Suatu saat ketika waktunya sholat subuh, jamaah subuh, Sya'ban dilihat oleh Rasulullah di tempatnya, karena Sya'ban ini mempunyai satu tempat yang terus-menerus ditempati. Di dalam kitab itu diterangkan Sya'ban sholatnya, berjamaahnya bersama Rasulullah berada di sudut depan masjid, sehingga tidak mengganggu siapapun ketika Sya'ban beriktikaf berlama-lama. Ketika dilihat di tempat itu, Rasulullah belum melihat Sya'ban. Akhirnya sampai Rasulullah menunda sholat subuhnya beberapa saat. Ketika sholat subuh itu sudah ditunda beberapa saat, masih saja Sya'ban tidak datang, tidak ada. Maka kemudian Rasulullah melaksanakan sholat subuh
Dan ketika itu selesai sholat subuh, Rasulullah melihat Sya'ban lagi masih tetap tidak ada. Maka ditanyakanlah, Sya'ban kemana? Apa kabarnya Sya'ban? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajak para sahabat dan bertanya dulu, siapa yang tahu rumahnya Sya'ban? Para sahabat banyak yang tahu rumahnya. Akhirnya berangkatlah serombongan ke rumah Sya'ban. Perjalanan yang sangat jauh ditempuh oleh Rasulullah bersama para sahabat yang lainnya. Di sana Rasulullah ditemui seorang wanita, yang wanita ini ternyata keluarganya Sya'ban, wakila istrinya Sya'ban. Ditanya, apa benar ini rumah Sya'ban? Mereka menjawab, iya betul ini rumahnya Sya'ban. Setelah dikatakan betul, lalu ditanya, lalu Sya'ban mana? Orang-orang yang di sana menjawab, wahai Rasul, Sya'ban telah wafat, Sya'ban telah meninggal. Ketika sudah disampaikan bahwasanya Sya'ban telah meninggal, maka para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seraya orang-orang yang di sana menyatakan, wahai Rasul, ada 3 hal yang kami tidak tahu dari Sya'ban. Akan wafat saat-saat sakaratul maut, Sya'ban ini menyatakan, aduh, alangkah lebih jauh lagi. Yang kedua, Sya'ban menyatakan, aduh, andai kata yang baru. Yang ketiga, Sya'ban menyatakan, aduh, andai kata semuanya saya berikan. Kalimat-kalimat itu yang ditanyakan oleh keluarga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyatakan kepada para keluarga, wahai keluarga, Sya'ban menyatakan yang pertama, alangkah lebih jauh lagi. Itu ketika Sya'ban sakaratul maut diperlihatkan pahalanya jalan kaki ke masjid besar sekali. Maka Sya'ban ingin lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Kemudian yang kedua, alangkah yang baru. Itu karena ketika Sya'ban berangkat jamaah dengan jalan kaki, kemudian memakai baju yang dalam itu bajunya baru, yang di luar rangkap karena musim dingin bajunya sudah baju yang lama. Di tengah perjalanan Sya'ban menemui seseorang yang kedinginan dan mungkin akan wafat karena kedinginan. Baju yang di luar dipakaikan oleh Sya'ban kepada orang tersebut. Maka kemudian pahala yang luar biasa besarnya diperlihatkan oleh Allah saat sakaratul maut. Dan Sya'ban bilang, andai kata baju yang baru yang saya berikan, alangkah lebih besarnya lagi pahalanya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ketika Sya'ban berada di satu tempat, ada orang yang meminta-minta, dia bilang 3 hari tidak makan. Maka ketika Sya'ban akan bersarapan pagi, roti 1 dibagi dengan orang tersebut. Dan orang tersebut menyatakan terima kasih yang luar biasa. Ketika itu diperlihatkan oleh Allah pahalanya orang yang memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Luar biasa besarnya. Maka Sya'ban bilang, andai kata roti tadi saya berikan semuanya, alangkah lebih besarnya pahala kami. Oleh karena itu para pemirsa yang berbahagia, kita saat ini mumpung masih keadaan hidup dan bisa melakukan sesuatu, maka lakukan yang baik, lebih baik lagi. Ini harapan kita semua. Semoga kita semuanya di akhir kehidupan kita bersama-sama tanpa kecuali kita semuanya husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.